Hai, bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran kelas 4 Muatan Bahasa Indonesia. Kita sekarang masih di tema 7. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal, yaitu tentang informasi penting, ide pokok, makna kata yang ada di teks non-fiksi. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soal nomor 1. Oke, ketika kalian mendapatkan soal yang ada bacaannya, jangan terlebih dahulu membaca bacaannya, tapi dahulukan membaca soalnya. Oke, biar nanti ketika bacaannya dibaca, kalian tidak mengulang 2 kali. Oke, arti kata penduduk pada bacaan di atas adalah, mari kita baca teksnya terlebih dahulu agar mengetahui arti kata penduduk. Sejak dahulu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Oke, arti kata penduduk yang mana? A. Orang yang mendiami suatu tempat, orang yang duduk di suatu tempat, orang yang bekerja di suatu tempat, ataukah D. daerah yang ditinggali seseorang. Jawabannya yang mana? Ya, tepat. Jawabannya adalah A. Orang yang mendiami suatu tempat. Jika di sini kasusnya penduduk Indonesia, berarti orang yang mendiami Indonesia atau orang yang tinggal di Indonesia. Oke, berikutnya. Soal nomor 2. Oke, soalnya adalah pernyataan yang sesuai paragraf di atas adalah. Oke, karena pernyataan berarti kita harus memahami kalimat per kalimat. Oke, marilah kita baca. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Pada umumnya, pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah luas dan menghasilkan aneka macam benda. Oke, mana pernyataan yang sesuai paragraf? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kerajinan gerabah berkembang menjadi hanya berupa alat-alat dapur. Apakah hanya berupa alat-alat dapur? Kelihatannya tidak. B. Menurut KBBI, gerabah adalah hiasan yang terbuat dari tanah liat. Apakah tadi gerabah merupakan hiasan? Kelihatannya bukan. Gerabah berkembang tidak hanya sebatas alat dapur, tetapi meluas beraneka macam benda. Apakah meluas menjadi beraneka macam benda? Bisa jadi. Kita lihat yang D. Pembuatan gerabah berkembang menjadi alat dapur modern. Apakah ada kata-kata modern di atas? Kelihatannya tidak. Jawabannya yang? Oke. Mana pernyataan yang sesuai dengan jawaban C? Ya, di kalimat terakhir. Namun dalam perkembangan seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan aneka macam benda. Oke. Berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Oke, bagaimana perkembangan kerajinan gerabah di Kasongan? Oke, mari kita baca. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga, seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin berkembang. Tidak hanya sebatas alat dapur,
tetapi gerabah sudah berkembang menjadi kerajinan dan karya seni dalam berbagai bentuk. Oke, jadi berkembang menjadi karya seni dalam berbagai bentuk. Oke, mana jawaban bagaimana perkembangan kerajinan gerabah di Kasongan? Apakah jawabannya A? Sekarang tidak sebatas alat dapur, tapi sudah berkembang menjadi berbagai karya seni. Oke, boleh jadi. Kita lihat yang B. Sekarang sudah memproduksi alat dapur dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Kelihatannya tidak. Yang C. Sejak diajari Bapak Sabtohudoyo, warga Kasongan ahli membuat alat dapur dari tanah liat. Kelihatannya tidak, karena sebelum diajari mereka sudah pandai membuat alat dapur. Alat dapur yang dibuat oleh masyarakat Kasongan semakin bagus dan diminati banyak orang. Kelihatannya jawabannya yang ya, jawabannya yang A. Mana? Kalimat mana yang menunjukkan kalau jawabannya A? Ya, kalimat terakhir. Tidak hanya sebatas alat dapur, tetapi gerabah sudah berkembang menjadi kerajinan dan karya seni dalam berbagai bentuk. Nomor 4, selanjutnya. Ya. Penyajian informasi dari bacaan dapat berbentuk peta pikiran, yaitu berupa A. Tabel yang berisi sejumlah kolom dan baris. Apakah peta pikiran berbentuk tabel? Tidak. B. Diagram berbentuk kotak atau yang lainnya yang saling berhubungan dengan garis atau lambang. Bisa jadi ada garis, ada tanda panah, dan lain sebagainya. Paragraf yang ditulis lebih singkat dan ringkas. Bukan, ini lebih pada ringkasan. D. Kumpulan beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Tidak, ini pengertian dari paragraf. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, good. Nomor 5 dan 6 sekaligus. Di sini ada 2 soal. Ya. Pada tahun Oke, kita baca soalnya dulu sampai lupa Pak Guru. Arti kata penutur pada paragraf di atas adalah, oke, kita cari kata penutur di atas. Pertanyaan nomor 6, pernyataan yang sesuai paragraf di atas. Oke, soalnya ada kata penutur dan pernyataan yang sesuai. Oke, pada tahun 2015 ada 707 bahasa daerah di Indonesia. Ada 146 bahasa yang terancam punah. Bahasa yang terancam punah umumnya berada di bagian timur Indonesia. Penyebab utama kepunahan karena tidak adanya lagi penutur asli. Karena pengaruh globalisasi, para penutur asli, tentunya generasi muda, cenderung meninggalkan bahasa daerah. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris. Oke, mana kata penutur? Ya, artinya adalah orang yang berbicara. Ya, di sini ada kata penutur. Penutur asli itu orang yang berbicara, penutur asli berarti orang yang menggunakan atau yang berbicara asli menggunakan bahasa daerah menjadi bahasa ibu. Oke, pernyataan yang sesuai paragraf. Yang mana? Jawabannya yang C. Bahasa yang terancam punah umumnya dari bagian timur Indonesia. Pernyataan mana yang sesuai dengan jawaban C? Ya, pernyataan di kalimat ketiga. Bahasa yang terancam punah umumnya berada di bagian timur Indonesia. Berikutnya soal nomor 7. Oke, yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf di atas adalah kebudayaan Indonesia sangat beragam. Indonesia mempunyai bahasa daerah yang jumlahnya ratusan. Selain itu, tarian, alat musik, dan lagu daerah juga sangat beraneka ragam. Tidak hanya itu, di setiap daerah juga mempunyai upacara daerah yang berbeda-beda. Ada ngaben di Bali dan sekaten di Yogyakarta. Mana gagasan pokoknya? Sebelum mencari gagasan pokok, kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya yang mana? Ya, kalimat utamanya yang
Ya, nomor kalimat yang pertama. Sedangkan gagasan pokoknya adalah kebudayaan Indonesia yang beragam. Inti dari kalimat pertama. Karena kalimat-kalimat berikutnya menceritakan atau membahas tentang keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman di Indonesia, keragaman budaya di Indonesia. Ada alat musik, tarian, dan lain sebagainya sampai upacara adat. Oke, berikutnya. Nomor 8. Pertanyaannya tentang gagasan pokok kembali. Oke. Ulos merupakan kain tenun tradisional suku Batak. Kain ini diproduksi secara tradisional oleh masyarakat Batak. Biasanya kain ini dijadikan oleh-oleh khas oleh wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara. Kain ulos memiliki nilai budaya bagi suku Batak sehingga jenis dan fungsinya berbeda-beda. Ada 19 jenis kain ulos. Masing-masing kain tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mana gagasan pokoknya? Ya, ulos adalah kain tradisional suku Batak karena di sini menceritakan kain ulos yang berasal dari Batak ada di kalimat pertama sebagai gagasan pokoknya. Berikutnya soal nomor 9. Bacaannya masih sama. Yang kita tanyakan sekarang adalah makna mancanegara dalam paragraf di atas. Mana kata mancanegara? Ya, ada di kalimat bagian tengah, kalimat kedua. Mancanegara artinya ya, luar negeri. Di sini ada kata domestik. Kalau domestik itu kebalikannya, yaitu dalam negeri. Wisatawan mancanegara berarti wisatawan yang berasal dari luar negeri. Wisatawan domestik berarti wisatawan yang berasal dari dalam negeri. Berikutnya, soal nomor 10. Bacaannya masih sama. Yang ditanyakan adalah informasi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah: sekarang kain ulos sudah diproduksi secara modern. Sepertinya tadi tidak menceritakan tentang modern. Kain ulos hanya dijadikan oleh-oleh oleh wisatawan domestik. Tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara. Berarti kurang tepat. Kain ulos memiliki 9 jenis dan fungsinya berbeda-beda. Bisa jadi karena tadi disebutkan ada 19 jenis dan masing-masing fungsinya berbeda. Ulos merupakan kain modern khas suku Batak Toba. Kurang tepat karena ulos merupakan kain tenun tradisional seperti yang ada di kalimat pertama. Berarti jawabannya yang C. Oke, ini kelihatannya soal terakhir. Ya, ini jawaban informasi yang ada yang sesuai dengan jawaban C. Oke, Pak Guru cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Belajar lebih giat karena sebentar lagi akan ada penilaian tengah semester. Oke, tetap semangat. Bye.